Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Laila Husnia dengan NIM G002309 dari kelompok B2. Wait. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme aliran sirkulasi dari fetal dan juga dewasa serta beberapa klinisnya. Jadi ini itu ada gambaran umum jantung ini untuk fetal heart atau sebelum kelahiran. Nah, jadi itu di sini berbeda dengan yang newborn heart. Di sini tuh ada kayak warna-warnanya tuh ungu semua, terus di sini foramen ovalnya di sini itu terbuka. Terus ductus anteriosusnya juga terbuka. Sedangkan untuk yang sudah dilahirkan atau udah dewasa, dia foramennya akan tertutup dan ductus anteriosusnya akan tertutup juga. Next. Nah, ini untuk fetal. Jadi di hati darah itu akan teroksigenasi dari plasenta yang mengalir vena umbilicalis yang bercabang menjadi vena umbilicalis sinistra dan juga dextra. Itu ada di hati. Terus untuk vena umbilicalis dextra, dia akan mengalirkan darah beroksigen ke hati melalui vena portal. Sedangkan vena umbilicalis kiri atau sinistra, dia bercabang ke ductus venosus yang melewati hati untuk membawa darah beroksigen langsung ke vena cava inferior. Terus kemudian campuran darah yang teroksigenasi dari ductus venosus dan dioksigenasi dari hati dan seluruh tubuh, kemudian akan masuk ke atrium kanan melalui vena cava inferior tadi. Terus juga bercampur dengan vena cava superior sebagai pemisah darah. Jadi bagiannya itu kayak 50-50 yang masuk ke darah dari si vena cava superior dan vena cava inferiornya. Nah, untuk yang fetal yaitu karena paru-parunya itu tidak berperan dalam pertukaran gas. Terus arteri pulmonal berada di dalam keadaan hipoksia. Nah, hipoksia ini dia menyebabkan vasokonstriksi pada paru yang pada gilirannya akan meningkatkan resistensi pembuluh darah paru dan tekanan dalam sirkulasi paru. Artinya pada sirkulasi janin tidak seperti pada orang dewasa, tekanan di sisi kanan jantung dia akan lebih tinggi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan overload, ventrikel kanan meningkat, menyebabkan darah mengalir keluar dari saluran luar ventrikel kanan. Terus melalui ductus anteriosus, yaitu antara arteri pulmonalis dan aorta, dan foramen oval antara atrium kanan dan atrium kiri. Akibat besarnya dari darah melewati ventrikel kanan dan paru-paru, terus dia Akibatnya sebagian besar darah melewati ventrikel kanan dan paru-paru, kemudian memasuki atrium kiri atau langsung ke aorta untuk kemudian dipompa ke sekitar sirkulasi sistemik. Nah, hal ini memungkinkan darah yang relatif kaya oksigen itu akan dipompa ke seluruh tubuh. Aorta itu dia bercabang menjadi 2 ya. Itu ada arteri iliaca communis dextra et sinistra yang selanjutnya terbagi menjadi arteri iliaca interna dan eksterna. Terus masing-masing arteri iliaca interna akan membentuk arteri umbilicalis yang berjalan di sepanjang vena umbilicalis untuk membawa darah yang terdeoksigenasi kembali ke plasenta. Jadi siklus ini akan terus terjadi pada bayi yang di dalam janin atau masih fetal sampai dia akan terlahir di dunia. Nah, sekarang untuk yang dewasa. Jadi setelah lahir
Jadi setelah lahir, udara mengalir ke paru-paru untuk menggantikan air di alveoli, sehingga menyebabkan peningkatan kadar oksigen di paru-paru secara signifikan. Resistensi pembuluh darah paru pun turun karena penurunan vasokonstriksi paru hipoksia, yang berarti resistensi paru lebih rendah dan penurunan afterload di sisi kanan jantung. Terus untuk perubahan gradien tekanan antara sisi kiri dan kanan jantung menyebabkan penutupan foramen oval. Penurunan tekanan paru berarti aliran darah yang melintasi ductus anteriosus juga terbalik, dengan darah awalnya dialirkan dari aorta ke arteri pulmonalis. Ya, ketika kadar oksigennya meningkat, otot polos di dinding ductus arteriosus juga akan mengerut dan akhirnya akan menutup sempurna. Oke, setelah pembuluh darah pusar akan menyempit, terus dia akan membentuk ligamen bundar, yaitu vena umbilicalis. Terus ada ligamen venosum hati, yaitu ductus venosus, dan arteri vesicalis superior. Nah, ini untuk klinisnya ada arterial septal defect. Nah, di sini untuk atriumnya dia nggak bisa ngetup, dia atriumnya di sini terbuka sehingga atrium kiri dia akan masuk ke atrium kanan bagiannya seperti ini. Jadi arterial septal defect sendiri yaitu dia merupakan kondisi jantung yang dialami sejak lahir, atau dia itu kelainan jantung bawaan, dia itu udah cacat bawaan. Nah, orang yang mengalami ASD ini memiliki lubang di antara bilik jantung bagian atas. Terus lubang tersebut meningkatkan jumlah darah yang melewati paru-paru. Next ada paten ductus anteriosus. Nah, paten ductus anteriosus atau PDA ini yaitu suatu kondisi medis pada bayi juga, itu mengalami kelainan pada pembuluh darah di jantung. Nah, pada umumnya saat bayi di dalam kandungan itu terdapat suatu pembuluh darah yang menghubungkan aorta dengan arteri pulmonalis. Pembuluh darah ini disebut dengan ductus arteriosus. Kemudian setelah bayi dilahirkan, ductus arteriosus akan menutup secara otomatis dalam beberapa hari karena paru-paru bayi itu sudah mulai bekerja untuk mengisi oksigen di darah. Pada bayi yang mengalami penderita PDA, ductus arteriosnya itu nggak bisa menutup, jadi itu dia tetap terbuka meskipun setelah kelahirannya di dunia gitu. Untuk kondisi terbukanya ductus arteriosus ini, dia itu menyebabkan darah yang seharusnya mengalir dari aorta descendens ke seluruh tubuh, justru dia akan berbalik melewati si ductus arteriosus menuju arteri pulmonalis dan masuk ke sirkulasi pulmonal, jadi kayak left to right shunt gitu. Hal ini mengakibatkan terjadinya beban kerja yang berlebih pada jantung dan paru-paru. Oke, selanjutnya ada paten foramen oval. Jadi dia itu ada lubang antara atrium kiri dan atrium kanan dari jantung gitu. Nah, lubang ini ada pada setiap orang yang sebelum lahir, namun paling sering menutup segera setelah lahir. Nah, PFO adalah sebutan untuk lubang yang gagal menutup secara alami setelah bayi dilahirkan. Foramen oval ini memungkinkan darah mengalir ke sekitar paru-paru bayi yang tidak digunakan saat ia tumbuh di dalam rahim, sehingga lubang tersebut tidak menimbulkan masalah pada bayi yang belum lahir. Tapi karena tadi kalau udah lahir itu dia paru-parunya berfungsi untuk menghirup oksigen, jadi kalau dia udah lahir dia akan jadi masalah gitu. Kemudian untuk klinis selanjutnya yaitu ada ventricular septal defect, yaitu dia itu mengubah cara darah mengalir melalui jantung dan paru-paru. Jadi darah yang kayak oksigen dipompa kembali ke paru-paru, bukannya ke seluruh tubuh. Jadi dia nggak diedarkan, tapi malah bolak-balik terus gitu. Untuk darah yang kayak oksigen dia akan bercampur dengan darah
yang dia itu miskin oksigen atau kekurangan oksigen gitu. Perubahan ini dapat meningkatkan tekanan darah di paru-paru dan mengharuskan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Untuk masalah yang ventricular septal defect yang kecil itu tidak akan menimbulkan masalah yang gimana-gimana gitu ya. Tapi banyaknya penderita FCD yang itu bisa menutup dengan sendirinya. Bayi dengan FCD itu sedang atau lebih itu besar kemungkinan untuk memerlukan pembedahan sejak dini atau mencegah komplikasi. Oke, jadi untuk keempat klinis tadi itu sebenarnya sama-sama dia merupakan cacat bawaan atau cacat lahir yang dari masa fetalnya gitu. Oke, selesai untuk penjelasan tentang sirkulasi fetal dan juga orang dewasa. Kemudian untuk klinisnya ada kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.